Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mary di sekolah minggu kita yang paling asik. Udah bulan yang baru, mari kita sama-sama lebih semangat lagi untuk beribadah mengikuti sekolah minggu. Karena ini udah bulan November, 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk sama-sama kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang Engkau beri. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok. Pakai gerakannya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Oke adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah pokok sumber segalanya. Jadi kita harus tinggal selalu di dalam Tuhan Yesus. Kita mau lanjut lagu kita yang kedua, yang gak kalah seru dan gak kalah bagus, yaitu kita mau bilang no ke iblis. Kalau iblis menggoda kita, kita harus no. Oke, musik. Saat iblis
aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Oke adik-adik, selalu ingat bahwa kalau misal iblis mau goda-goda adik-adik, mau bikin adik-adik marah, mau bikin adik-adik iri sama teman, harus bilang apa? No, dalam nama Yesus gak boleh. Jadi kita lanjut lagu kita yang ketiga, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Oke, luar biasa adik-adik. Kita selanjutnya mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan kemana-mana, adik-adik boleh duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Baik ya pastinya. Tuhan pasti memberkati kita semua, begitupun Kak Naomi juga. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa, ikuti Kak Naomi. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, taat kepada firman Tuhan dan mau melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Tuhan memberkati Kak Naomi yang akan membagikan firman. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kami serahkan firman Tuhan ini dalam nama-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas sesuatu ya, firman Tuhan, kisah dari Alkitab yang sangat-sangat menarik nih adik-adik. Kita pastinya udah sering sih mendengarkan kisah tentang seseorang ini dan dia adalah seorang
raja, betul. Dia seorang raja yang diambil kisahnya dari dulu banget di Perjanjian Lama. Nah, tapi sebelumnya kita mau baca super kebenaran kita dulu hari ini ya. Super kebenaran kita hari ini adalah aku tidak akan iri hati pada orang lain. Nah, itu dia super kebenarannya. Aku tidak akan iri kepada orang lain. Nah, maksudnya apa sih Kanomi? Kok aku nggak boleh iri? Nah, ini berhubungan dengan kisah hari ini. Jadi kita mau belajar tentang iri hati. Nah, tapi kita nggak boleh iri hati ya adik-adik. Justru kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita jangan iri sama orang lain. Pasti di sini kira-kira adik-adik ada yang pernah merasakan iri hati. Kanomi juga mungkin pernah merasakan iri hati kepada orang lain. Bahkan dari kecil kalau ngelihat orang punya sesuatu yang lebih bagus atau dipuji orang lain, mungkin Kanomi juga pernah merasakan iri ya adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah merasakan iri hati kalau misalkan ada orang yang lain lebih berhasil daripada kita atau mendapatkan pujian, dan pasti bisa aja kita merasa kepengen banget kayak gitu, terus kita timbul iri hati. Nah, di sini kita mau dengar kisah Alkitab yang berhubungan dengan ini. Sebelumnya adik-adik semuanya siap-siap, duduk manis, kita mau menonton cuplikan video ini dulu. Selamat menonton. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan yang dikemas dalam video, yaitu kisah tentang Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, betul. Nah, di sini timbul sebuah kekacauan yang hebat ya adik-adik. Kalau adik-adik lihat di video tadi atau adik-adik nanti akan baca di firman Tuhannya, timbul sebuah kekacauan. Kekacauan itu adalah sebuah hal yang tidak teratur adik-adik, keadaan yang gak tertib,
yang gak enak dilihat mata. Nah itu Tuhan tidak suka. Kekacauan, iri hati itu semua berasal dari iblis, bukan dari Tuhan ya adik-adik. Nah yuk kita mau baca dulu nih ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 33. Semuanya siapkan Alkitabnya, yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di 1 Korintus 14 ayat 33. Isinya adalah sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Yang daripada Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kekacauan. Kalau kekacauan itu datangnya dari si iblis ya adik-adik. Nah, jadi itu tadi adik-adik kalau perhatikan di videonya, yaitu kisah tentang Daud dan Raja Saul. Adik-adik tahu kan di sini kalau Raja Saul itu adalah raja pertama orang-orang Israel, betul, dari bangsa Israel yang akhirnya diangkat pertama rajanya yaitu Raja Saul adik-adik. Raja Saul itu sangat diberkati Tuhan. Adik-adik tahu sebenarnya Raja Saul itu sangat hebat ya adik-adik. Wah, dia perawakannya besar, dia memang nampak seperti raja, dia bahkan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa adik-adik. Tapi pada saat Saul diperintahkan sebuah perintah oleh Tuhan ya lewat Samuel, dia diminta untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi pada saat dia mau mengalahkan bangsa Amalek, dia harus membunuh semuanya, bahkan semua hewan-hewan juga harus dibunuh. Tapi Raja Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan, dia tidak mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Wah, nggak boleh nih adik-adik ya tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, kita lakukan A. Tuhan bilang B, ya kita lakukan B. Jangan Tuhan bilang C, terus kita lakukan malah kita lakukan yang F, kita lakukan yang B. Nah, bahkan kita improvisasi sendiri, kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, karena Saul tidak menaati firman Tuhan. Nah, ini seperti firman minggu lalu kita belajar taat untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar taat mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kali ini minggu ini kita belajar lagi nih dari kisahnya Saul. Saul tidak taat. Jadi karena Saul tidak taat, maka dia ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Yang tadinya dia raja, sekarang justru Tuhan menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja. Ketika Saul tahu, wah, dia langsung memanggil Samuel dan bahkan mengoyakkan baju Samuel, tapi tidak berhasil karena dia bingung kenapa kok Tuhan menolak aku menjadi raja. Nah gitu ya adik-adik, Saul ini tidak introspeksi diri, dia tidak sadar kalau dia ini sudah salah. Walaupun dia sudah mengakui kesalahannya, tetapi Tuhan sudah kecewa ya sama Raja Saul karena tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan pada akhirnya siapa adik-adik yang diangkat menjadi raja selanjutnya? Dari kisah video tadi, betul, raja yang selanjutnya diangkat adalah Raja Daud. Kalau adik-adik juga sering mendengarkan firman Tuhan, kita ingat waktu itu Raja Daud pada saat itu masih muda banget ya adik-adik, masih sangat muda, masih remaja, bahkan dibilang perawakannya masih sangat muda, kulitnya masih bening ya adik-adik, karena dia kerjaannya Daud adalah menjaga domba-dombanya, menjaga domba-domba ayahnya, dia menggembalai domba. Nah, itu pekerjaannya Daud ya adik-adik. Pada saat itu dia diangkat sebagai raja untuk menggantikan Saul. Dan apa yang dilakukan Daud? Betul, Daud sangat-sangat diberkati Tuhan juga adik-adik. Gak cuma Saul, tetapi Daud juga diberkati oleh Tuhan. Dia mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan adik-adik sering dengar juga kisah tentang Daud mengalahkan
Goliat, betul, dia mengalahkan Goliat, dia mengalahkan bangsa Filistin. Pokoknya Daud ini diberkati lebih banyak lagi dibandingkan Saul. Nah, nih kita mau baca lagi di 1 Samuel 18 ayat 8, dibuka lagi adik-adik Alkitabnya. 1 Samuel 18 ayat 8. Isinya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Artinya apa adik-adik? Rakyat Israel melihat Raja Daud mengalahkan bangsa Filistin dengan mengalahkan dengan melimpah. Wah, dia berhasil mengalahkan berlaksa-laksa katanya tadi di ayatnya. Dibandingkan Saul yang hanya mengalahkan beribu-ribu. Berlaksa-laksa itu lebih banyak ya adik-adik daripada beribu-ribu. Jadi Saul iri kepada Daud. Wah, rakyat Israel melihat Daud lebih hebat. Wah, Tuhan bahkan lebih memberkati Raja Daud, yang pada akhirnya juga jabatan rajanya diberikan kepada Daud. Sejak saat itu, adik-adik ingat tadi di video, sejak saat itu Saul membenci Daud. Bahkan dikatakan di Alkitab, sepanjang hidupnya Saul dia membenci Daud. Jadi waktu kita lihat di video, Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Dia pengen apa? Membunuh. Saking dia irinya adik-adik, saking dia, aku benci sama Daud. Dia kenapa dia bisa lebih hebat daripada aku? Kenapa dia bisa mengalahkan musuh lebih banyak daripada aku? Kenapa Tuhan lebih memberkati dia daripada aku? Itu yang mungkin dipikir oleh Saul. Begitu perasaan Saul pada saat melihat Daud lebih hebat, lebih sukses daripada Raja Saul. Dari situ dia iri dan mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh segala cara adik-adik. Raja Saul ingin membunuh Daud, bahkan dia sudah membawa tombaknya. Waktu Daud lagi main kecapi, adik-adik tahu kan, dia sambil suka mengembalkan domba sambil main kecapi, karena Daud itu jago main kecapi. Waktu lagi main kecapi, Raja Saul diam-diam mau bunuh. Akhirnya Daud berhasil mengelak, berhasil kabur. Dan itu sudah dilakukan berkali-kali adik-adik. Raja Saul itu mencoba membunuh Daud tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Tetapi Tuhan menyertai Raja Daud. Dia selalu selamat. Bahkan karena Tuhan selalu menyertai Daud, Saul jadi ketakutan. Bahkan semakin diberkati lagi, semakin berkati lagi. Semakin banyak lagi musuh yang dikalahkan oleh Raja Daud, Saul juga semakin takut. Tapi itu tidak membuat Saul menjadi tidak benci ya sama Daud. Dia terus-terus membenci sampai akhir hayatnya, bahkan Saul pengennya membunuh Daud. Nah, itu ya adik-adik, kalau kita belajar dari kisah Raja Daud dan Saul, kalau kita membandingkan diri kita kepada orang lain, kalau kita tidak bersyukur atas apa yang kita punya, kita iri melihat orang lain dipuji, kita iri melihat orang punya lebih baik daripada kita, kita mau belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengasihi orang lain, kita mau arahkan hati dan pikiran kita, ingat Tuhan. Kalau kita bisa melihat diri kita baik, kita menghargai diri kita, karena kita percaya Tuhan menciptakan kita unik, kita berbeda, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, setiap orang punya berkat yang berbeda-beda, tetapi intinya kita tetap diberkati Tuhan. Kita sadar bahwa kita harus bersyukur, kita harus ingat Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita baik dan istimewa. Jadi kita ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka kita akan merasa puas. Kita puas dengan apa yang kita punya. Nah, itu ya adik-adik, kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang baik, betul, hal-hal yang baik daripada Tuhan, supaya kita merasa damai ya adik-adik. Tidak seperti Raja Saul, dia merasa tertekan
tertekan sepanjang hidupnya karena melihat ulahnya Daud, karena melihat keberhasilannya Daud. Dia tertekan, stres, marah, dia bahkan jadi takut. Nah itu ya, gak enak ya adik-adik merasakan hal-hal seperti itu. Kalau kita merasakan damai, puas di dalam Tuhan, kita selalu penuh sukacita, tidak penuh amarah. Nah kita pasti merasa aman dan nyaman sepanjang hidup kita. Nah kita harus mengatasi rasa iri hati kita, perasaan yang jahat ya adik-adik, yang berasal daripada iblis. Jadi adik-adik terus dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, supaya kita mengasihi semua orang, kita nggak iri sama orang lain, dan kita selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Kita percaya kalau Tuhan pasti menolong kita, Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa mengatasi rasa iri hati kita. Kalau misalkan kita iri, Tuhan yang tolong supaya kita bisa tenang dan damai. Justru kita bisa ikut senang melihat orang lain. Ketika melihat orang lain mendapatkan yang lebih baik daripada kita, mungkin terlihatnya seperti itu, tapi kita tetap bersyukur. Kita ikut senang ya adik-adik, turut bersukacita terhadap orang lain. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan. Hari ini kita banyak belajar ya adik-adik, banyak nilai-nilai yang bisa kita dapat dari cerita firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati adik-adik. Kanomi doakan kita semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami semua. Kami sehat, kami kuat. Dan pada hari ini Tuhan juga sudah memberikan berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Kami belajar untuk kami tidak iri hati, untuk bersyukur atas apa yang kami punya, merasa puas dan damai. Dan kami mau Tuhan, tolong kami mau arahkan hati kami, arahkan pikiran kami kepada Tuhan, supaya kami selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu merasa damai di dalam Tuhan. Kami mau belajar dari kisah ini dan bertumbuh lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, dan sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dan kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Naomi ya. Kita mau masuk ke dalam sesi challenge. Kak Naomi mau menantang adik-adik lagi untuk menghafalkan ayat Alkitab nih adik-adik, nih super ayat kita. Nah, super ayat kita ada di Yakobus 3 ayat 16. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita nanti Kak Mary juga bantu kasih tulisannya, kasih ayat Alkitabnya nih di layar. Ada di Yakobus 3 ayat 16. Isinya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, itu ya adik-adik. Ayatnya sesuai dengan firman Tuhan hari ini ya. Kalau kita iri hati, mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan timbul perbuatan jahat. Nggak mau ya adik-adik kita berbuat jahat, dosa. Nah, yuk hafalkan ya adik-adik. Boleh direkam dan minta papa mamanya rekam, boleh dikirim ke Kak Naomi. Terus semangat adik-adik untuk melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan tidak lupa adik-adik kumpulin sebanyak-banyaknya poin, karena sebentar lagi kita mau Natal, kita mau kumpulin
poin nanti Kanomi dan Kameri dan semuanya mau hitung poin kalian semua nih. Nanti kita akan ubah menjadi hadiah. Semakin banyak poinnya, tentu adik-adik juga bisa dapat hadiah lebih banyak. Jadi semangat ya adik-adik untuk ikut sekolah minggu, untuk ibadah dan kumpulin poin-poinnya. Itu aja adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa, ikuti Kanomi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, puji-pujian dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan memberkati dan menguatkan kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, sekitar kami, bahkan Tuhan memberkati bangsa-bangsa kami ya Bapa. Tuhan pulihkan dari virus COVID, dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan semuanya menjadi normal. Dan Tuhan memberkati kami untuk kegiatan kami selanjutnya, bahkan sepanjang minggu ke depan, sampai kami bertemu kembali di sekolah minggu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.